Mungkin terakhir saya ada pesan, ya, supaya mahasiswa itu selalu semangat lah ya. Itu pesan saya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, jadi kita jangan lelah, ya, jangan mau lelah untuk belajar daripada nanti buahnya kebodohan. Ya, jadi itu yang materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik. Ya, untuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab, saya kembalikan ya ke Bu Yuli. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya untuk hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang punya pertanyaan, silakan untuk bertanya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Coba mahasiswa kayaknya capek. Kemarin kuliah Ansruk juga demikian, ya, tidak ada feedbacknya. Nah, kemarin yang biasanya kan Attila, ya, yang biasanya ada harusnya dari awal kuliah dibuat catatan kecil. Kemarin di Ansruk, ya, tidak menyampaikan. Mungkin dimulai dulu ya, bukan Attila seorang ya, dimulai dari Attila dulu. Ya, coba apa yang dicatat selama saya presentasi tadi, ya. Silakan Attila. Agak hujan Pak di sini. Jadi analisa breakdown poin yang dapat saya tangkap di sini, di mana PDP itu kan sering digunakan untuk jasa menganalisis sebuah perusahaan seperti jasa konstruksi properti. Jadi BP itu titik di mana pendapatan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Artinya itu total keuntungan dan kerugian perusahaan itu pada posisi nol. Jadi perusahaan itu tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami keuntungan. Jadi berada pada titik impas itu yang disebut BP. Kemudian ada komponen-komponen dalam menghitung BP itu kayak menentukan fixed cost atau biaya tetap, terus ada variabel biaya yang berubah-ubah, terus ada penghasilan revenue dan laba atau profit. Dimana kalau biaya tetap itu jika volume produksinya semakin besar, maka biaya tetap itu akan tetap konstan, tidak berubah. Tapi kalau misalnya biaya variabel itu apabila volume produksinya semakin besar, maka biaya variabelnya itu akan semakin besar juga. Terus untuk menghitung BP itu ada dua cara. Yang pertama itu cara sesuai dengan rumus, yaitu VC per P per VC itu, dan cara grafik. Terus BP itu bisa dihitung dengan menghitung melalui unit per unitnya atau melalui harga biaya rupiah. Terus kalau misalnya untuk menentukan biaya tetap itu total dari biaya misalnya biaya sertifikatnya berapa, biaya jalan, biaya biaya itunya itu biaya tetap. Terus kalau misalnya salah satu contoh dari biaya variabel itu contohnya biaya pengukuran setiap unitnya, biaya tanah kayak berapa gali dan kemudian sebuah perusahaan itu, terus biaya supply. Jadi
Itu yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya suplai contohnya. Itu Pak yang dapat saya tangkap. Ya, jadi tadi sudah lumayan Attila bisa menyampaikan dengan baik. Ya, semoga nanti juga bisa memahami dengan baik dan dapat ya di ujian hasil yang baik juga. Jadi saya coba merekapnya lagi bahwa untuk menghitung analisis BEP, data yang dibutuhkan fixed price biaya tetap. Biaya tetap itu kan banyak sekali. Itu kalau cari di lapangan dihimpun, kemudian dikumpulkan menjadi total fixed price yang tadi 12 miliar ya, contohnya. Cuma hati-hati, nanti yang akan misalkan kalau di ujian itu saya akan memberikan ya biaya-biaya itu saya acak, tentu dikumpulkan mana yang termasuk biaya tetap, biaya tidak tetap. Orang jasa konstruksi dia sudah paham, ya kita sudah pelajari metode pelaksanaan konstruksi, sudah tahu beli lahan tidak mungkin dimasukkan ke biaya variabel gitu. Jadi walaupun di sini tidak dijelaskan semua, kami akan memberikan secara acak ini biayanya, dikelompokkan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Jadi harus bisa membedakan karena kita orang teknik sipil tentu bisa membedakan. Kalau objeknya teknik sipil, tapi kalau objeknya bukan teknik sipil, pertanian mungkin sulit. Mana yang biaya tetap, mana yang tidak tetap, ya. Nah, untuk nanti objeknya tetap teknik sipil, mudah-mudahan bisa dipilah. Jadi data yang dibutuhkan biaya tetap, biaya variabel, biaya penjualan, ya. 3 itu datanya. Cuma harus bisa dibedakan mana yang masuk biaya tetap, mana yang masuk biaya variabel. Itu yang penting untuk membedakan itu. Jadi di samping kita punya analisis ilmu analisis BEP-nya, kita juga harus dibekali dengan ilmu teknik sipilnya. Ya, dalam suatu pembangunan mana biaya tetap, mana yang variabel itu. Ya mungkin tadi sudah dimulai dari Attila, semoga juga kawannya bisa mulai. Itu Dion itu mikrofonnya masih aktif, coba Dion, ya saya lihat di sini aktif. Dion, ya, coba apa yang didapat dari kuliah tadi? Bisa saya simpulkan Pak bahwasanya jadi yang Bapak jelaskan tadi dapat saya simpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang break even point atau BEP jasa konstruksi. Ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada persis 0 titik BEP, yang artinya pada titik ini perusahaan akan mengalami penaikan. Di dalam BEP terdapat berbagai macam-macam seperti fixed cost, variable cost, penghasilan atau revenue, ada juga laba dan profit. Fixed cost adalah biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Variable cost, biaya variabel, artinya biaya ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Ada juga penghasilan atau revenue, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang, revenue, penjual barang. Kemudian ada juga laba atau profit, yaitu sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perhitungan BEP ada 2 perhitungan. Yang pertama BEP unit dan BEP dalam rupiah. Dalam BEP unit itu dengan menghitung berapa jumlah unit, jumlah rumah yang harus diproduksi atau dijual untuk mendapatkan titik imbas. Sedangkan BEP dalam rupiah kita menghitung perhitungan titik imbas dalam bentuk rupiah. Dengan rumus-rumus yang kita dapat ketahui,
DP unit itu rumusnya sama dengan FC per P PFC. Yang mana FC itu adalah fusion cost dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variable cost. Kemudian ya, kalau rumus dalam rupiahnya itu FC per 1 dikurang FC per P. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Halo, Pak. Suara nggak kedengaran, Pak. Mikrofonnya nggak aktif, maaf ya. Ternyata Dion juga mencatat dengan baik ya, atau nunggu-nunggu ditunjuk aja tadi. Jadi maunya tak usah nunggu ditunjuk. Tadi cukup bagus kok disampaikan. Jadi jangan nanti saya salah duga bahwa yang kami berikan kok tidak ada feedbacknya gitu. Jadi ternyata juga bagus ya. Mungkin saya akan ke ini dulu, ke Ari dulu, karena tadi dikatakan dia menonton video yang saya berikan walaupun separuh-separuh ya, tadi waktu di awal kuliah. Coba Ari, ya, bandingkan dengan video yang ditonton, ya, coba jelaskan kaitan dengan video yang sudah ditonton itu dengan materi kuliah kita hari ini. Ari Raffiani, silakan. Loh, hilang orangnya. Nah, hilang. Nah, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang Bapak jelaskan tadi sama kaitannya dengan yang saya tonton, yang Bapak kirim di grup tuh. Bedanya Bapak menjelaskan BEP di bidang konstruksi, kalau yang tadi itu yang umumnya, Pak, gitu. Ya, apalagi yang bisa disampaikan, Ari? Boleh bertanya aja nggak, Pak? Justru dari tadi disilakan bertanya, karena tidak ada bertanya, ya apa yang didapat ya, silakan. Apakah ada kelemahan BEP, Pak? Gimana ya? Apakah ada kelemahan dari penggunaan BEP? Ya, jadi gini, formula kita kan kita udah pelajari banyak ya, BEP, ya. Kemudian kita menghitung net present value, NPV, IRR, ya. Sebenarnya bukan kelemahan, tergantung apa yang mau kita analisis investasinya. Objeknya tentu berbeda-beda. Jadi metode-metode itu kita gunakan bukan untuk metode investasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu yang tepatnya. Jadi bukan ada kelemahan atau kelebihan. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah unit keberapa, kita akan pulang modal, itu BEP. Tapi kalau kita ingin seperti contoh dalam soal ujian kemarin, ya bisa dengan NPV, ya kita akan menghitung memilih peralatan. Ya, kalau BEP kan tidak bisa memilih peralatan. Peralatan mana yang akan kita pilih yang harganya paling murah tetapi kualitasnya sama. Itu bisa dengan NPV. Jadi lebih tepat saya katakan tergantung sudut pandang. Jadi fungsinya, perannya berbeda-beda. Jadi metode-metode analisis tergantung kita ingin menganalisis investasi apa. Kita menggunakan metode apa. Itu dia ya, Adi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Yang biasa Carla ya. Carla itu juga biasa cukup aktif. Coba, Carla. Baik, Pak. Saya akan menyampaikan paparan secara garis besar atau kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan Bapak tadi mengenai BEP, break-even point. Break-even point atau yang biasa pengertiannya kita sebut dengan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Ya, ini di mana tidak terjadinya kerugian atau
keuntungan. Adapun total keuntungan dan kerugian pada posisi 0 di titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan mengalami kerugian atau yaitu tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan yang hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Nah, sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, jadi dari paparan saya tadi, berarti bahwa BEP sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena selain itu, break-even point ini sering digunakan oleh para pelaku penanam saham. Untuk mengkalkulasi saham yang dibuat oleh metode BEP, saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham, dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Lalu, dengan begitu kita bisa mudah menggunakan metode BEP yang lebih mudah jika menggunakan aplikasi bisnis yang berlaku untuk menghitung BEP yang sesuai dengan penanaman saham kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, bagus, Carla. Ya, mudah-mudahan Carla yang mau kerjakan PR2 nanti ya. Tadi ada PR1, PR2. Jadi PR1 wajib untuk setiap mahasiswa ya. Cuma persentasenya siapa yang mau. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita atur. Nanti gini, kalau sudah ada yang ingin persentase kan siapkan PPT-nya, kirim ke asisten ke Bu Yuli. Jadi kita nanti menjadwalkan pertemuan berikutnya berapa orang yang ingin persentase ya, berapa orang yang ingin. Sama halnya dengan yang kita lakukan selama ini untuk mahasiswa KP. Mahasiswa KP yang saya bimbing itu mereka menyiapkan PPT, presentasikan dulu, kemudian nanti ada diskusinya. Ya, jadi nanti saya tunggu ya, yang mau presentasi. Kalau PR-nya wajib itu dikerjakan, dikumpul, tapi yang presentasi bagi yang mau, yang presentasi dapat nilai plus. Kemudian yang mau kerjakan nomor 2 itu kalau hasilnya bagus itu ada pengganti nilai UAS. Kalau UAS-nya pun jatuh, kita ambil dari nilai persentasenya, tapi mencari data proyek yang ada, yang nomor 2, itu dia. Nah, sebelum ke Bu Yuli, mungkin saya satu lagi ya, yang pria lah, yang cowok itu, yang terakhir satu lagi. Siapa? Tidak usah saya tunjuk, kalau diam aja saya tunjuk nanti. Siapa? Ada? Yang mau coba? Kalau tidak, saya yang tunjuk ya. Andika. Andika mana? Ya, Pak. Nah, silakan Andika. Terkait yang Pak, yang saya catat tadi sedikit ya, Pak. Nah, enggak apa-apa. Yaitu tentang manajemen keuangan menurut Susan Iriawati. Yang pertama adalah biaya yang terjadi pada suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tidak tetap mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah... Sebentar, Andika, jangan dikatakan biaya tetap per unit. Kalau yang per unit itu biaya variabel per unit akan ya. Kalau biaya tetap tidak pernah berubah ya. Oke, silakan. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu terjual habis. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Komponen biaya tetap yaitu terdiri dari ada fixed
cost atau biaya tetap yang artinya biaya atau tidak berubah meskipun volume produk berubah. Kemudian ada variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau penghasilan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Kemudian laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Perhitungan BIP unit, yaitu dengan menghitung beberapa unit jumlah rumah yang harus diproduksi jual dengan mendapatkan titik pas, yaitu dengan rumus BIP FC per P dikurang FC. Kemudian BIP rupiah, yaitu dengan rumus FC per 1 dikurang buka kurung FC per P tutup kurung. Segitu saja Pak yang saya catat. Ya, oke. Andika, terima kasih. Jadi harapan saya untuk yang akan datang lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi. Mungkin session saya anggap selesai. Nanti Bu Yuli akan lanjutkan menjelaskan yang tadi itu, yang dengan Excel seperti apa. Kayaknya saya sudah boleh tinggalin ya. Saya tinggalin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.